Syifa, gue Risma. balik lagi di Jalan Terkini. Kali ini kita lagi ngomongin drakor yang lagi trending. Itu ada Apa? Oh, 2021. sama Forecasting Love. Tiga-tiganya tayang di Netflix. Ya. Dan kita bakal full bahas soal sinopsis, cerita, spoiler, teori, segala macam. Jadi buat kalian yang Belum nonton drakornya, kayaknya mending skip aja deh. Tapi kalau nggak soal spoiler, gak apa-apa. terus karena kita juga bakal ngomongin teorinya. Seru banget deh pokoknya. Jadi langsung aja ada yang pertama. Oke, kita bahas drakor yang pertama dulu nih, yang baru banget tayang itu ada Business Proposal. Nah, gimana nih Cok ceritanya? Business Proposal ini tuh memang drama yang ringan tentang romcom perkantoran yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Setiap minggunya kalau lu pantengin Twitter, dia tuh trending. Sedang pokoknya Selasa ada ya. Betul. Dan bahkan itu bisa 3 hari berturut-turut nggak sih? Iya. Barengan sama drama yang lainnya nih. Yang bakal kita bahas juga. Nah, secara umum Business Proposal ini cerita tentang seorang CEO bernama Kang Temo yang dia tuh serba bisa, cerdas, sayangnya dia nggak punya pacar kayak gitu. Nah, saking kakeknya ngebut banget pengen si Kang Temo jadi penerus perusahaan, disuruh kencan buta sama 20 circle cewek-cewek terkaya. Tapi pas datang kencan buta sama orang, ternyata yang datang tuh bukan orang yang dituju, malah ada suatu kayak macam ini loh, plot twist gitu. Ya, ada karyawannya sendiri, yaitu si Shinhari. Nah, pas ketemu, bisa kaget tuh si Shinhari, ternyata dia CEO-nya di perusahaan dia sendiri gitu. Dan terus setelah udah jalan jadian nih akhirnya mereka kan, karena gimana sih ketika lo ketemu terus orang itu kayak klik banget sama lo, ya pasti lo suka dong. Nah, itu yang dilakukan sama Kang Temo. Dan di episode terakhir 7, 8, 9 ya, 9, 10 mereka tuh kencan lah, akhirnya kencan bener-bener yang resmi sebagai pacar. Banyak banget hal-hal manis yang lo harus tonton itu sih. Satu lagi ada drama 2521 nih, sama-sama di Netflix juga tayangnya. Nah, kalau ini tuh lebih realistis, kayaknya lebih dekat ke rakyat jelata gitu ya. Jadi dia tuh bercerita tentang mimpi, cita-cita, sama itu percintaan yang sangat menggemaskan. Jadi itu berlatar tuh di tahun 98 di Korea, ketika itu lagi krisis IMF. Jadi ada krisis ekonomi gitu yang membuat Nahido itu dia salah satu atlet anggar gitu yang terpaksa menutup mimpinya, mengubur mimpinya nih setelah klub anggar SMA-nya tuh ditutup. Tapi dia nggak patah semangat, dia coba untuk kayak gabung ke klub anggar Sekolah lain di mana Ambis banget di situ. Ambis sama. Nah, di situ di SMA yang dia tuju itu ada idolanya, atlet anggar nasional peraih medali emas namanya Ko Yurim. Nah, untuk Hido tuh melakukan segala cara gitu ya, bahkan cara-cara goblok gitu, sampai dia ketemu di tengah jalan tuh dengan seorang lelaki namanya Becky Jin. Nah, si Becky Jin ini dia kerja serabutan, padahal sebelumnya dia anak konglomerat gitu. Dia bangkrut, nah mereka bertemulah. Nah, dari situ mereka kayak dari stranger jadi teman gitu kan. Tentu saja lama-lama menjadi cinta. Jadi kalau tadi pasangannya Kang Temo Shinhari, yang ini Becky Jin dan Nahido. Nah ini juga beda banget lagi sama yang ketiga. Yang ketiga lagi nih ada drakor Forecasting Love and Weather. Nah, sebenarnya drakor ini sesuai sama judulnya sih, tentang ramalan cinta dan cuaca. Nah, di sini tuh ada satu pasangan lead. Itu ada female lead-nya, itu namanya Jin Hak-kyung, dan satu lagi cowoknya itu Lee Si-woo. Nah, mereka berdua ini sama-sama kerja di BMKG Korea. Nah, sebenarnya ini yang menarik karena jarang banget drakor ataupun film yang bahas tentang BMKG. Jadi kita bisa tahu tuh gimana sih cara nentuin cuaca dan lain-lain lah. Nah, si Jin Hak-kyung, emang namanya gue suka tuker juga sih ya. Jin Hak-kyung sama Lee Si-woo ini dari awal yang ketemu tuh sama mereka jatuh cinta lah, dan ternyata plot twist itu semua ada di episode 1. Si Jin Hak-kyung ini punya pacar namanya Han Ki-jun. Nah, Han Ki-jun ini PR-nya si BMKG. Nah, terus si Lee Si-woo ini juga punya pacar namanya Eugene. Eugene ini reporter yang sering ngeliput di BMKG. Nah, akhirnya mereka tuh kayak karena ada satu kejadian mereka tuh kayak tukeran pasangan gara-gara si Ki-junnya selingkuh. Jadi Ki-jun selingkuh sama Eugene. Nah, dan hal itu tuh kayak bikin drakor ini tuh jadi kayak kisah cintanya tuh kompleks banget gitu. Nah, selain
dua pasangan ini di drakor Forecasting Love ini juga ada kisah-kisah pendukungnya, yaitu kayak salah satu pegawainya itu Pak dia juga khawatir diceraikan istrinya karena terlalu ambis lah kerja di BMKG. Terus ada Ibu Oh yang dia tuh suka banget kerja di BMKG tapi dia harus menghidupi anak-anaknya, jadi dia kayak nggak full gitu kerja di BMKG karena selalu kepikiran di rumah kayak Kasian gitu. banget gue kalau ngeliat Boh itu. Selain ceritanya ya, mungkin karena trending gitu tiap episode, jadi kita kayak banyak penonton yang kayak menerka gitu, endingnya dan next episode-nya tuh kayak gimana. Banyak teori gitu yang berseliweran tentang drama-drama ini, kayak endingnya kayak apa, terus kayak karakter ini jadi nggak ya sama karakter ini, atau mereka masa depannya gimana sih. Nah, mungkin kita pengen ngebahas itu kali ya. Cuman sebenarnya kalau dari 3 itu yang paling banyak teorinya itu sebenarnya 25-29. Iya. Kalau yang lain kayak kurang ya. Kalau yang lain Bukan kurang sih, cuman kita juga udah bisa nerka endingnya gimana. Kayak misalnya bisnis proposal ya mungkin endingnya ya seperti itu, manis-manis dan segala macam. Kayak Forecasting Love juga mungkin ya udah endingnya nggak yang bikin kita overthinking lah gitu kan. Benar-benar. Lain sama yang 2125. Lain sama 2521. Sorry, itu kan suka kebalik. Gue juga kayak suka kebalik gitu ya. Tapi kalau 25-21 tuh emang teorinya banyak banget sih. Yang pertama adalah tentu saja siapa bapaknya Kim Min Chae. Betul. Itu yang dari awal udah ditanyain bapaknya siapa nih. Namanya Kim, tapi Becky Jin namanya Baek gitu. Karena kita semua berharap Nahido tuh sama Becky Jin. Bener gak sih? Kayak gue yakin kalian semua pasti rooting for them gitu ya. Tapi nama anaknya Kim Min Chae nih. Jangan-jangan dia ganti nama. Bisa. Nah, teorinya tuh ada yang bilang Becky Jin ganti nama biar memutus kayak hutang keluarganya biar nggak kebawa gitu. Terus ada juga teori yang bilang emang bukan bapaknya Becky Jin gitu. Becky Jin ada yang bilang Becky Jin meninggal, ada yang Becky Jin keluar negeri, ada yang banyak lah. Tapi di episode terakhir terkonfirmasi ya guys. Tapi bener deh, ada juga gue pernah baca teori yang bilang kalau sebetulnya Nahido sama Becky Jin kan jadian nih mereka nih. Terus satu ketika Nahido hamil duluan. Nah itu teori baru. Ini anaknya si Kim Min Chae ini. Terus karena ini gue kasih ya, gue baca juga. Ini spoiler sih. Terus karena udah hamil duluan, terus mereka tuh Becky Jinnya kecelakaan, meninggal. Tapi itu menurut gue terpatahkan ketika dia kecelakaan sekarang kan. Yang Becky Jinnya ada gitu. Nah cuman hal itu juga berhubungan sama di episode awal tuh ibunya Nahido tuh bilang kan, dia bilang Becky Jin. Dia bilang aku habis ketemu dengan Becky Jin kayak gitu kan minggu lalu. Oh berarti masih hidup nih. Nah tapi ada juga teorinya kalau misalnya si ibunya Nahido tuh demensia, dia lupa sebenarnya entah itu dia ketemunya face to face, ketemu fisik atau ketemu di kuburan kayak gitu. Oh iya. Itu banyak banget itu ada teori kayak gitu ya. Jadi tapi yang menunjukkan ibunya Nahido demensia tuh apa? Ada tanda-tandanya nggak? Ya nggak ada karena dia udah tua aja gitu. Nebak aja. Namanya juga teori. Itu teori. Terus kayak, tapi di episode terakhir itu emang terkonfirmasi ya bahwa ya kalian bisa melihat kembali momen patah hati itu yang selalu membuat menangis. Becky Jin akhirnya menyelamati Nahido atas pernikahannya ya. Tapi itu ada teori lagi. Betul, katanya kalau si Becky Jin itu diem-diem menyelamati, padahal nikahnya sama dia juga. Oh iya, profesional lah. Di antara reporter dan narasumber lah. Tapi kayaknya bapaknya si Kim Min Chae bukan Becky Jin gue ya. Tapi ini ada tuh, pokoknya di Twitter ada yang ngasih cuplikan ulang. Mungkin nanti kita juga bakal nonton ulang dan teman-teman juga bisa nonton ulang. Pas lagi adegan si Becky Jin baca berita dan ada Nahido di layar itu. Ada suara Kim Min Chae bilang apa? Hah? Gue manggil apa? Jadi tuh kayak kita mikir, jadi kayak bener gak sih dia manggil apa? Kayak gitu kan pas ngeliat Becky Jin. Tapi itu berarti Kim Min Chae kecil. Kim Min Chae kecil. Karena kan si Kim Min Chae tuh kira-kira lahir 2006, nah sementara wawancara itu kan 2009, ya berarti kan udah sekitar 3 tahunan lah ya umurnya. Kalau misalnya kayak forecasting, sebenarnya juga nggak ada teori yang dibicarain banget ya kayak 2521. Cuman kalau forecasting mungkin lebih ke endingnya, lebih kita tuh nanya jawaban gimana nanti hubungannya si Lee Woo sama ayahnya, kan mereka berdua dari awal hubungannya nggak akrab banget sama bapaknya. Ya emang bapaknya ngajakin ribut mulu gitu. Sebel banget asli. Terus juga tentang hubungannya keluarga
Han Ki Jun sama si Eugene itu kan mereka kan pas di episode terakhir kemarin tuh 14 kayak pengen si Eugene-nya hamil terus kayak nggak pengen gitu, kayak nggak siap berumah tangga, dan bahkan mereka berdua juga belum daftar pernikahannya. Iya, karena emang pernikahannya kan buru-buru banget. Iya, karena pernikahannya buru-buru. Terus juga si Han Ki Junnya gitu banget ya tuh kayak lo mau nikah tapi belum gitu. Belum dewasa lah. Jadi wajar lah kalau si istrinya akhirnya gue mempertimbangkan kembali deh pernikahan ini. Iya. Ya paling itu sih, karena dia udah lumayan ketebak lah ya. Iya, Pasti lumayan happy ending sih. Gue yakin pasti happy ending ya Lee Si Woo sama Jin Ha Kyung. Sama kayak bisnis proposal. Gitu. Nah tapi di pertanyaan sekarang nih, yang maksudnya jadi tanda tanya besar juga buat gue, kan gue ngikutin banget ya drama ini. Apakah nanti akan bener-bener mereka nikah gitu kan, seperti yang kita semua inginkan gitu, happy ending. Tapi melihat kakeknya tuh di episode terakhir kayak, aduh gue nggak setuju sama lo, ngapain, lu mau nyari apa gitu, pacaran sama cucu gue. Terus kayak, aduh ini beneran gak ya, tinggal 2 lagi. Cuman ya feeling gue sih pasti nikah. Happy ending ya. Iya, gitu-gitu. Dan gue tuh langsung kayak mikir apa jangan-jangan endingnya si Shin Hari sama Taemo itu bakal kayak si drama yang sering bapaknya kakeknya tontonnya nggak sih? Yang si Shin Gyeongri. Iya kan? Soalnya tuh kayak beriringan banget ketika si Taemo mau jujur dia pacar si Shin Hari, pas banget si kakeknya lagi scene-nya itu kakeknya lagi nontonnya itu, makanya mungkin ada hubungannya kali endingnya kayak gitu. Cuman kan kalau misalnya dibilang mereka berdua bakal happy ending, itu sebenarnya kayak FTV banget gak sih? Kita juga udah bisa nebak gitu. Dari awal sih FTV banget ya. Banyak hal-hal yang nggak mungkin gitu di drama itu yang halu, tapi tiba-tiba udah jadilah ya, gitu. emang iya, biarin aja, lu nggak usah mikir. Komedinya juga komedi Receh bego, banget, komedi receh gitu. Jadi ya ini emang paling ya gitu lah. Nah kalau ngomongin drakor nggak bisa dilepaskan dari aktor dan aktris yang tampan dan cantik sekali. Itu ngaku deh, itu pasti salah satu alasan utama lo nonton sebuah drakor ya. Daya tariknya mereka. Nah, kalau ngomongin yang favorit nih di antara ketiganya, mungkin bisa pilih siapa? Kalau gue udah pasti Nam Jo Hyuk, ya walaupun gue suka forecasting, tapi gue suka aja Nam Jo Hyuk. Karena di forecasting kan ada Song Kang, gue kayak ya karena image Song Kang di sebelum-sebelumnya tuh yang jelek banget ya seperti itulah ya. Cowok-cowok ghosting. Ya gue cuma suka forecasting, cuma suka ceritanya. Tapi kalau cowoknya tuh gue Nam Jo Hyuk 2521 itu dari drakor sebelumnya yang startup itu gue tim Nam Jo Hyuk tuh saat itu. Gue juga setuju. Kalau Risma gimana? Kalau gue sebenarnya mungkin agak netral nih di antara kalian. Gak ada yang gue favorit banget sih sebenarnya. Karena gue tipikal orang yang nonton aja. Tapi sejak gue berkenalan dengan Ah Hyun Suk, wow. Pokoknya, wah dia banget lah, gue suka sama dia. Tipe lu banget, tipe lu cowok-cowok halu ya. Tapi sayang dia, gue bukan tipenya dia. Gue juga yakin sih kalau gitu ya, Shin Hari gitu ya. Biarpun gue di situ berperan tapi nggak mungkin gitu kan. Gue suka sama Han Hyun Suk di situ. Padahal gue udah ngikutin dia dari drama Abyss sama dokter apa gitu. Tapi gue baru sadar dia secakap itu di situ gitu. Karena baru kelihatan kali jadi melitnya. Betul banget. Jadi gue suka sama dia. Kalau lu gimana sih? Nam Jo Hyuk ya kalau gue. Jadi kalau misalnya kayak dibandingin gitu ya, Song Kang ya tampan banget gitu. Tapi kayak karakter Lee Si Woo tuh menurut gue kadang tidak ada bagian yang tidak menariknya ya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau Lee Si Woo sama Nam Jo Hyuk bedanya kalau Lee Si Woo tuh agak kaku gitu, maksudnya lebih ke mungkin karena kisahnya juga nggak relate sama kita ya, kisahnya si Lee Si Woo-nya itu ya. Iya, karena kalau di forecasting mungkin perbandingan sama yang lain mungkin ceritanya yang paling dewasa ya menurut gue. Agak serius gitu. Percintaannya juga percintaan dewasa, dari obrolan-obrolan juga percintaan yang dewasa gitu. Nah, sebenarnya kalau 25-21 masih agak anak-anak juga kan. Bisnis proposal halu gitu. Nah, jadi tapi gue suka Nam Jo Hyuk tuh selain tampan ya, dia tuh terjangkau teman-teman. Terjangkau gimana? Menurut gue gini karakternya, kalau lu bandingin Nam Jo Hyuk, bukan Baek Jin sama Kang Tae-moo, dua-duanya tampan. Gue juga suka Kang Tae-moo. Tapi Kang Tae-moo tuh kayak susah diraih gitu ya. Gak mungkin lu menemukan cowok kayak gitu di dunia nyata. Gue jangkau gitu ya. Kalau Baek Jin, lu tuh bisa menemukan karakter kayak dia, kayak Sun Bae senior gitu kan, misalnya di kantor atau di sekolah lu memang orang yang pekerja keras gitu, realistis gitu, gue masih terjangkau. Kayak mungkin kayak ibaratnya gitu lah. Tapi kayaknya ketampanannya aja sih yang ketampanannya tak terjangkau, tapi karakternya tuh terjangkau. Gitu. Gitu, Mungkin itu karena udah terkontaminasi sama ceritanya.
Iya sih, bisa jadi juga, tapi honestly emang Mungkin ya. terjangkau sih menurut gue. Oke geng, sampai di sini video kita dan tungguin episode selanjutnya dari Jalan Tikus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Jalan Tikus. Biar kalian tahu informasi terkini dari kita. Sip. See you. Dadah. Dadah.